Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas soal ujian nasional IPA tahun 2016. Untuk tahun 2016 kita bahas dari nomor 1. Pertanyaannya, perhatikan tabel massa dan volume dari 3 benda berikut. Yaitu ada benda P, Q, R dengan massa 1264, kemudian volume yang tertera di tabel. Pertanyaannya, jika ketiga benda dimasukkan ke dalam air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, maka posisi benda yang tepat. Nah, di sini berarti kita harus tahu massa jenis dari masing-masing benda P, Q, dan R. Untuk mencari massa jenis, rho sama dengan M per V. Berarti masanya 12 dibagi 0,06. Ketemunya berapa ini? 12 bagi 0,06 sama saja 1200 dibagi 6. Ya kan? Ketemu 200. Rho untuk benda P, rho untuk benda Q berarti rho-nya M per V juga 6 dibagi 0,006, berarti 6000 bagi 6, ketemunya 1000. Nah, dari dua benda ini kita sudah tahu posisi P dan Q. Berarti P ini apa? P ini lebih kecil. P lebih kecil daripada rho air. Q sama dengan rho air. Jadi kalau lebih kecil, P itu harusnya di atas. P-nya harusnya di atas. Kemudian Q-nya mana yang P di atas? Oke, Q di tengah. Oh, salah ini, bentar. 0,006 ya. Nah, 0,006 ini 2000. Ini lebih besar, P lebih besar. Berarti Q di tengah, P besar, P tenggelam. Oke, kita cari R-nya harusnya antara A atau B ya. Di sini yang R berarti 4 dibagi 0,0016 sama saja 4, 1, 2, 3, 4 bagi 16. Bagi 4 coret dapat 4, 1, 100 bagi 4 dapat 25, 2500. Nah, R-nya ini 2500. Berarti urutannya terakhir R, PQ, R, PQ, R, PQ yang A. Jawabannya yang A. Karena yang paling besar punyanya R, kemudian P baru Q. Oke, lanjut nomor 2. Sifat-sifat gas pada suhu kamar yang benar dalam tabel berikut adalah. Yang ditanya terkait dengan sifat gas. Sifat gas itu volumenya berubah, bentuk berubah, partikel sangat lemah, berjauhan, dadu. Nah, kalau ini dia ini padat ya. Yang A itu punyanya padat. Kemudian untuk yang lain kurang ya. Yang C itu bisa untuk cair ya. Selanjutnya di nomor 3, perhatikan gambar berikut. Sekolah Taruna Bakti mengadakan lomba lari jarak jauh. Waktu tercepat yang dicapai oleh salah satu siswa untuk menempuh jarak tersebut ditunjukkan oleh stopwatch. Waktu tempuh siswa tersebut. Nah, waktu tempuhnya itu berapa itu? Ada stopwatchnya. Menit sama detik ya. Ini 25 menit ya. Berarti 25 menit. Berapa detik itu? Berarti 25 kali 60. 0 masih 3, 15, 0. 1500 detik ditambah 25. 1525 second. Ada enggak? Ada yang dadu. Di menitnya ini detiknya.
yang ini nunjukin menit. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan gejala berikut. Gejala psikis yang terlihat pada pecandu narkotika. Nah, pecandu narkotika itu apa? Muka terlihat pucat, masuk akal. Sikap kurang tanggung jawab, tidak ya. Nah, karena tidak pecandu pun ada yang seperti itu. Kemudian berat badan menurun, yes. Bersikap tertutup atau selalu curiga. Oh, tapi ini psikis ya. Psikis bukan fisik. Berarti 4 sama 2 sama 4 nya. Karena psikis dicari yang non fisik. Kalau 1 itu fisik, 3 juga fisik. Oke, di 2 dan 4. Selanjutnya nomor 5. Di antara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng. Karat itu berarti kenapa? Karena adanya oksigen, O2 itu bikin karat ya. Nomor 4. Siklamat adalah salah satu zat pemanis buatan yang penggunaannya sudah dilarang karena pemanisnya dapat apa? Nah, dapat menyebabkan diabetes ya, penyakit genetis. Selanjutnya nomor 7. Peristiwa yang merupakan perubahan fisika. Perubahan fisika itu lebih ke apa? Fisik ya, atau dapat balik, dapat kembali ya, dapat kembali ke asal. Penumbukan beras hingga halus, pelarutan gula dalam air, pembakaran kertas jadi abu, ini kimia ya. Kemudian perubahan rasa pada tapai dari ketan, perubahan rasa. Yang masih bisa itu berarti mana tadi? 3 nggak mungkin ya, 3 nggak mungkin. Berarti yang penumbukan beras hingga halus, beras masih beras, pelarutan gula dalam air 1 dan 2, yang A. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan tabel berikut ya. Diperhatikan tabel lakmus. Berdasarkan tabel tersebut, larutan yang bersifat basa itu biru. Lakmus biru, lakmus merah ya biru, yang R ya. Yang R ini benar. S biru, RS, S juga benar. R dan S berarti C ya, lakmus. Kalau yang asam itu warnanya nanti merah. Selanjutnya nomor 9 tentang pemuaian. Perhatikan gambar pada tabel ya. Ada gambar PQR kemudian memuai. Oke, pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi percobaan dan data koefisien muai panjang logam yang menunjukkan batang baja, tembaga, dan aluminium, yang benar adalah baja, tembaga, aluminium. Ini berarti paling besar muainya itu aluminium. Padahal delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kalau alfanya gede, delta L nya juga besar. Berarti aluminium itu paling gede, paling besar. Ini yang paling, ini 1, 2, 3. Paling gede ini R. R ini berarti R, P, G. Urutannya berarti dari baja itu PR. Yang B ya. Nomor 10, 3 gaya segaris. Ada 3 gaya bekerja pada sebuah balok. Hukum 1 Newton. Nah, berarti kita disuruh nyari resultan gaya.
atau totalnya, total gaya. Yang A kita cari total gayanya searah ya, 2 tambah 8, 2 tambah 8 kurangin 6, ketemunya 4. Ini berarti 4 tambah 4 kurangi 2, ketemunya 6. Yang ini 4 tambah 4 kurangi 8, ketemunya 0. Ini 4 tambah 4 kurangi 4, ketemunya 4. Dicari yang mana ini? 4, 6, 0. Oh, hukum 1 ya. Hukum 1 itu berarti diam. Tentang benda diam. Berarti dicari yang total gayanya berapa? 0. Berarti yang B. Itu. Selanjutnya nomor 11. Tabel berikut menunjukkan data besaran dua benda yang sedang bergerak. Dapat disimpulkan bahwa jenis gerak pada benda 1 dan 2, GLB atau GLBB ya. Nah, ini kita hitung aja. V S per T ya. Berarti nyari V nya itu kan S per T sama dengan 3/1, ketemu 3. 12 bagi 6 ketemu 6. 27 bagi 3 ketemu 9. Yang ini 4, 4, 4. Berarti benda 2 ini GLB karena sama V nya, sedangkan benda 1 berarti GLBB dipercepat. Benda 1 GLBB dipercepat, benda 2 GLB yang BB, jawabannya BB. Dilihat dari kecepatannya. Kemudian nomor 12, perhatikan gambar energi kinetik pada benda di titik B 100 Joule. Ini EK nya ya kan, 100 Joule. Bila massa benda M nya, massa benda 2,5 kilo, maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah di C. Nah, ini di sini EK nya berapa? Kan gitu. Berarti kita tinggal cari EP nya. EP di B. Kita cari EP di B. MGH, masanya 2,5, G nya 10, ketinggiannya berarti untuk di B itu 6. 25 kali 6 150. Berarti di sini EP nya 150. Berarti EK nya itu ketemunya EK itu sama dengan EM ya, sama dengan 100 tambah 150, ketemu 250 yang BB. Selanjutnya nomor 13, manakah pasangan nama benda langit dengan ciri-cirinya? Ada bintang dan komet. Bintang cahaya sendiri, komet berevolusi dari bumi dengan orbit yang lonjong. Ini enggak Jupiter ya. Ini berarti memancarkan cahaya sendiri. Matahari kan termasuk bintang ya. Oke, selanjutnya nomor 14, kegiatan berikut yang nilai usahanya 0, W nya sama dengan 0. Yang dadu ya, berarti kan dia apa? Diam. Cari yang diam.
Ini bisa bergerak, bisa bergerak, bisa bergerak. Ini tidak mendorong tembok, itu tidak bisa ya. Nomor 15. Nah, ini tentang hukum hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Jika massa jenisnya 1000, rho 1000, dan percepatan gravitasinya 10, maka pH sama dengan tekanan hidrostatis rho kali G kali H. Rho nya tadi ada 1000, hanya 10. Ketinggiannya berapa? Lihat ikan, ketinggiannya dilihat dari permukaan air. Permukaan air itu di atas, berarti hanya itu 140 kurangin 60, ketemunya 80, tapi masih cm. Diubah ke meter, 0,8 meter. Ini 0,8, jadinya ketemu 8000. Ada nggak 8000? Ada, yang bebek. Selanjutnya nomor 16. Ini sebentar, kurang pas ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pemain sirkus A yang beratnya 800 Newton. Ini 800. Berdiri berjarak 1 meter dari ujung papan P, dan pemain B beratnya 400 Newton, berada pada posisi seperti gambar. Jika pemain A berjalan sampai dengan P, maka agar papan tetap seimbang, pemain B harus bergeser. Nah, ini A geser sampai P, berarti dia, nah ini pakai tuas ya. Jadi A, berat A, WA dikali PQ harus sama dengan B dikali berapa jaraknya ya, PQ nya. WA nya itu 800, PQ nya 2, B nya ini 400. Ini ditanya ya PQ, berarti di sini coret-coret 1600 sama 400 PQ. Di sini ketemu 400 PQ. 400 enggak noh, ketemu 4 ya, 404. Nah, berarti 4 meter menjauhi tumpu. Apa mendekati tumpu? Ini separuhnya ya, separuh QR. Bentar, ini kalau 800 sama dengan kali 1 ya, 800 kali 1 sama dengan 400 kali PQ. 2 sama dengan PQ 2, sekarang 4, jadi 2 kalinya. 2 cm menjauhi titik tumpu yang B. Tadinya 2 jadi 4. Selanjutnya nomor 17 tentang gelombang. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mencapai AB, T-nya itu 8 second, cepat lambat, V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa itu? Ini 4 toh, berarti lambdanya itu 8 ya. Lambdanya 8 kali F Fanta N bagi T. N nya itu 1, 2, ada 2, T nya 8, berarti 1/4 dikali 1/4, ketemu 2 meter per second. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan gambar interaksi bola konduktor bermuatan di bawah ini. Jika bola konduktor P bermuatan positif, maka gaya interaksi yang terjadi ketika bola P didekatkan dengan bola S dan
bola R didekatkan dengan bola Q berturut-turut adalah, ini berarti min, ini plus, ini minus, ini plus, S nya itu plus, Q nya plus. Berarti ketika bola P dengan S, P sama S, P itu apa? P itu positif, S itu positif, tolak menolak, C atau D. Kemudian R sama Q, R sama Q, Q itu positif, R itu negatif, tarik menarik yang cecak itu ya, tinggal disesuaikan. Panah ini menunjukkan dia tarik menarik, ini dia tolak. Kalau saling menjauh itu tolak. Selanjutnya nomor 19. Seorang dapat membaca dengan jelas dengan jarak paling dekat 50 cm. Berarti dia rabun dekat. Agar ia dapat membaca dengan jelas dengan jarak 30 cm, kekuatan lensa yang diperlukan berarti rabun dekat. Berarti 4 min gimana? P sama dengan 1/F ya. 30 cm rabun, 30 cm ya, berarti enggak 4 nih. 100 per 30 kurangi 100 per 50, berarti dijadiin ke 150 ya, kali 3 300, kali 5 nih, kali 5 500 min 300 150, 200 per 150, 20 per 15, 4 bagi 5 ya, per 3, 4 per 3 berarti P nya itu 3 per 4 yang cecak. Nah, dicari F nya dulu ya, F atau 1/F. Oke, selanjutnya nomor 20. Perhatikan gambar Hasan berteriak di antara dua dinding A dan B. Sesudah berteriak, Hasan mendengar bunyi pantul dinding 0,5 detik dan bunyi pantul dari ini 0,5 yang ke sana 2. Jika cepat rambat 340, V nya 340, jarak ya S sama dengan V kali T. 340 kali T nya berapa? 2,5. 2,5 itu 5 per 2 kan, bagi 2, 170 kali 5, 538 iya 850. Enggak ada 850 per 2, VT per 2 ya, berarti 850 bagi 2, 425 yang bebek. S sama dengan V kali T per 2 nih. Selanjutnya nomor 21. Sebuah magnet jarum berada di antara dua buah magnet batang. Posisi magnet jarum yang benar. Magnet jarum yang benar. Ini ya. Karena harus berlawanan ya. Nah, biar bisa tarik menarik. Nomor 22. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus titik cabang I pada rangkaian. I sama dengan V bagi R. V nya berapa, R nya berapa.
Oke, V R nya itu berarti ini ya, paralel ya, 1/15 tambah 1/10 tambah 1/6 per 60, 4 tambah 6 tambah 10, 20/60 sama dengan 60/20. Dibalik ya, seperparalel, temunya 3, R nya ketemu 3, jadi V per R plus R 12, 3 plus 2, 12 bagi 5 berapa? 12 bagi 5 itu sama dengan 2,4 ampere yang C. Nah, ini caranya. I sama dengan V per R tambah R. Nomor terakhir, sebuah rumah tangga menggunakan energi listrik selama 1 bulan atau 30 hari dengan peralatan sebagai berikut. Ada setrika, lampu, sama ada TV. Daya listrik masing-masing. Daya dikaliin saja ya. Ini yang membedakan itu TV. Kita lihat TV. Karena setrika itu ada yang sama ya, TV atau lampu. Kita cari yang TV aja. Jadi di sini itu 1 kali 10 kali 30, ketemunya 300 kilowatt hour per hari. V I V 300 kali 30, banyak banget tuh nanti. Sebentar, kok bisa gini ya? Sebuah rumah tangga menggunakan energi listrik selama 1 bulan waktu per hari. Ini 300, kalau ini 18 kali 2 36. 36 kali 30 berapa ini? 36 kali 3 aja 18, 1. Banyak banget, 1080. Oh, 18 bagi 2 ini 9. Nah, ketemunya 9. 9 kali 30 enggak ya? Ini 3. 30 bagi 10 3.
Ini caranya gimana nih? Bentar, maksudnya gimana? Ini berarti selama sebulan itu 30 hari. Ini perharinya segitu. Oke, sama dengan lah ini kilo ya. Oh iya, belum diubah deh. Ini berarti 18.000 bagi 2, 9.000 bagi 30, coret 300 antara B, C, D. Kemudian yang energi TV ya, berarti itu 30.000 per 10, ketemunya 3.000 bagi 30 hari, coret 100 di antara C atau D. Yang membedakan lampu ya. Oke, lampu berarti lampunya itu 15.500 bagi 10, ketemu 150 bagi 30, ketemu 5. Berarti jawaban yang tepat yang dadu. Oke, karena situ kilowatt ya, ini watt. Itu saja pembahasan ujian nasional IPA tahun 2016 SMP. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye.